galeri. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kali ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan mendefinisikan konsep inti dari budaya positif ya. Materi ini saya dapatkan di modul 1.4 program pendidikan calon pemuda. Nah, di sini ada satu kewajiban bagi saya untuk menyampaikan kembali apa yang sudah saya dapatkan, baik itu saat pembelajaran online, terus pembelajaran mandiri dari LMS, dan juga saat otak karya. Ada beberapa konsep inti. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada yang namanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum saya memulai ke sana, kalau misal kita di sekolah menemukan ada anak yang sering datang terlambat, misal kita kan masuk 7.30 ya, 7.30. Ada anak yang sering tuh dia sering datangnya itu jam 8. Selain datang siang, kadang datangnya pakai sendal gitu kan. Pokoknya segala sesuatu, segala peraturan yang ada di sekolah sering dilanggar. Saya pengen tanya ke Bapak Ibu, apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Misal ya, ketika melihat ya ada anak yang datang terlambat, sudah datang telat, terus ada peraturan yang dilanggar, yaitu tidak memakai sepatu, hanya pakai sendal, gitu kan? Tiba-tiba datang ke sekolah. Kira-kira yang harus lakukan apa nih? Ditanya. Kalau pakai sendal, kok masih aman? Seperti itu ya. Kalau Bu Reni bagaimana? Sama ditanya. Tanya. Takutnya ternyata sendal sepatunya basah, kehujanan atau memang sengaja dimasukkan ke sungai kan? Gitu ya. Ketika di kelas kita benar mengajar ya, ketika mengajar saat menjelaskan suatu materi di kelas, tiba-tiba di belakang ada salah satu anak yang asik berisik, ngobrol sambil ketawa-ketawa dan mengganggu orang lain. Sikap apa yang akan dilakukan nih terhadap kondisi tersebut? Coba saya pengen tahu dari siapa yang biasa ngajar. Oh, Bu Amel gimana? Bertanya dulu kayak kenapa gitu maksudnya aku udah ketawa-ketawa ketawa sama ngobrol gitu kan, apa yang seru, terus ditanya juga kayak mau sampai kapan kayak gini, didiemin dulu. Didiemin dulu. Ya. Oke. Misal Pak Rizky ketika ngajar pramuka nih, ngajar pramuka di lapangan panas kan ya, ngajar baris-baris, ada anak yang nakal terus misal ya, ketika dibariskan baris lapangan ganggu orang lain dan emosi, pokoknya bikin kesel lah ya. Apa yang Pak Rizky lakukan biasanya? Kalau pramuka kan memang harus tegas ya, Enggak. harus menyeimbangkan kalau di ruang kelas ada yang tidak kondusif ya kita pakai persuasif. Tapi kalau di pramuka hampura harus hormat bendera biasanya. Hormat bendera. Hormat bendera. Baik. Ya. Oke, itu tadi ya beberapa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Nanti kita akan mengetahui ya, tindakan apa yang sudah kita ambil gitu ya. Dari yang pertama dulu di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pada dasarnya di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Sudah pernah dengar belum? Bu Husna pernah? Oh, Husna apa Bu Husna? Apa Pak? Kalau berdiferensiasi kan memang ya kalau sepemahaman saya mah
dasarnya ya visual, misalnya dengan menampilkan poster, kemudian audio ya audio, kinestetik. Jadi ya Baik, ya. Jadi itu tadi ya pembelajaran berdiferensiasi ini. Berarti kita kan memfasilitasi setiap peserta didik ya, sesuai dengan minat dia, gitu kan? Sesuai dengan profil dia bagaimana, ya. Nah nanti akan ada materi khusus ya terkait dengan diferensiasi di pertemuan berikutnya. Nah kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Berarti kan maksudnya di sini setiap siswa atau murid ini berarti kan di bawah kendali dari seorang guru gitu kan. Pokoknya harus A gitu kan. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya kan di sini si guru ya selalu mendominasi bahwa ke peserta didik ini untuk memberikan sebuah penguatan atau nasihat seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika ada anak melakukan suatu kesalahan, kita kritisikan sehingga dia itu merasa bersalah. Kita menganggap bahwa hal itu akan menguatkan karakter dia, gitu kan ya. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kadang kita selalu mentang-mentang kita dewasa, lebih dewasa dari orang, selalu memaksakan kehendak kita kepada setiap anak. Nah, ini merupakan konsepsi tentang teori kontrol, ya. Kemudian, nah di sini ya ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pertama, stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Padahal pada dasarnya kalau menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap anak memiliki kebutuhannya masing-masing, jadi tidak kita bisa samakan dengan diri kita maupun dengan satu dengan yang lainnya. Lalu semua orang melibatkan hal yang sama, melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dalam menyikapi sesuatu hal, pastinya ada gambaran yang berbeda. Walaupun tujuannya sama, tetapi sudut pandangnya berbeda seperti itu ya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau menurut teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu pasti memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada dasarnya hanya diri saya ya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kemudian model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Ini ya betul apa tuh? Yang tim Ting bel-bel. Nah, terkait dengan disiplin positif, ya, dengan disiplin positif. Disiplin itu kan artinya belajar, ya. Belajar. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Nah, jadi yang namanya disiplin ini tanpa ada imbalan ataupun penghargaan ataupun ancaman ya atau hukuman gitu ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dalam rangka mendisiplinkan anak itu memang kita
kadang kan ada yang namanya hukuman gitu kan, ketika melanggar ini nanti sanksinya apa. Ketika ada yang apa namanya dia tidak melakukan kesalahan apa, istilahnya kayak berprestasi gitu, misal dia datang pagi terus dia akan mendapatkan reward gitu kan. Sering itu kita lihat atau pernah kita alami juga ya hal semacam ini. Nah, apakah ini masuk pada sebuah disiplin positif? Bukan, gitu kan? Coba kita lihat ya. Ini ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Di topik pelajaran Pancasila ada 5 dan seterusnya. Di yang ini ada toleransi, rasa hormat, hal-hal yang memang memiliki nilai positif, gitu ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu ya yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya ketika kita di kelas melihat anak sedang ngobrol, padahal saat itu kita sedang belajar, itu ada kebutuhan dasar yang perlu anak-anak penuhi. Pagi misalkan kita lihat ada anak yang terlambat terus datang, mungkin ada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi juga. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Apa aja sih kebutuhan dasarnya itu? Makan, pakaian, juga tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Hal-hal yang berkaitan dengan bertahan hidup, untuk mempertahankan hidupnya. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada rasa dia diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kadang kan ada ya anak yang pengen didengar, ya. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, ya, mampu mengendalikan anak dirinya. Dan kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa, gitu ya. Ini merupakan salah satu ya beberapa contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mana dari 5 kebutuhan dasar ini ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik terjadi karena sesuatu hal. Misal untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kedua ini, kalau misalkan dia melanggar, misalkan ada hukumannya atau sanksinya ini, dan ini motivasi dia hanya untuk menghindari hukuman itu saja. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, misalkan yang ranking 1 nanti akan dapat hadiah apa. Nah, motivasi mereka akan mengarah ke sini saja. Ini motivasi ekstrinsik. Nah, yang perlu dikembangkan adalah yang ini, motivasi intrinsik, yang memang terjadi dalam diri mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada yang namanya konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan saya. Ketika di dalam kelas, ya, ketika di dalam kelas
ini memang tidak efektif dilakukan. Tetapi ketika mengajar, tadi kenapa saya bertanya kepada sini, ketika mengajar pramuka gimana? Tujuannya kan supaya dia apa namanya tadi kan disiplin ya. Setiap kali kesalahan langsung dapat sanksi. Dulu saya ketika mengajar pramuka, apalagi diajari baris berbaris, ada anak yang bilang dikit semua dapat sanksi. Tujuannya untuk apa? Supaya dia belajar untuk fokus gitu kan. Ada satu tujuan, ada tujuan sesaat yang ingin dicapai apa? Yaitu percobaan biasanya. Gitu. Nah, tetapi apakah ini akan berlaku dilakukan ketika di dalam kelas? Gitu kan? Nah, ini namanya dengan identitas, gagal hukuman dan penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan atau reward itu tidak selamanya happy. Ya. Kadang ada anak ketika diberikan reward atau penghargaan di kelas, itu dia akan muncul sifat iri dari temannya yang lain. Pada akhirnya dia tidak ditemani oleh temannya. Ini pernah terjadi di dalam kelas. Saya pernah mengajar di kelas. Ada anak ketika dia berhasil maju, diberikan apresiasi berlebihan istilahnya ya. Oh, ternyata dia tidak disenangi oleh teman-teman yang lain. Makanya hukuman dan penghargaan ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagasan. Lalu bagaimana harusnya konsekuensi dan restitusi? Konsekuensi penguatannya ini jangka pendek dan perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ini yang sering saya lakukan ketika di lapangan, ketika mengajar pramuka. Ketika satu orang melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Dan itu perlu terus monitoring. Ketika kita tidak mengontrol, ya pasti akan melakukan kesalahan. Ini memang kita harus terus berkelanjutan. Nah, yang diharapkan adalah restitusi. Apa itu restitusi? Murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi diri dia yang memegang kendali atas dirinya sendiri. Murid bersemangat dan memperbaiki kesalahan. Nah, makanya di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, mulai sehingga mereka bisa kembali pada pola mereka dengan karakter yang dibuat. Ciri-cirinya apa restitusi itu? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, tetapi bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu hal, kita cari tahu kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi, sehingga kita bisa memahami kondisi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita di restitusi ini ada beberapa tahapan nantinya. Nah, perbedaan. Ada sebuah kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya apa saja? Di hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Nah, itu namanya hukuman. Jadi langsung spontan dan dilakukan oleh guru. Ya, langsung memberikan hukuman kepada siswa yang bersangkutan. Membuat guru marah dan murid takut. Ini hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat
istirahat atau dikerjakan sebagai kegiatan rumah. Biasanya nggak ada anak yang nggak mengerjakan tugas. Nah, berarti konsekuensinya dia harus mengerjakan tugas di luar jam belajar. Itu disebut dengan konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, nah ini lebih awal sebenarnya prosesnya ya. Prakteknya kita memang perlu pembiasaan. Ya. Guru menanyakan keyakinan kelas. Biasanya kan di kelas ada yang namanya kesepakatan kelas, gitu kan? Kita tanyakan kembali kepada anak kesepakatan mana yang sudah mereka langgar, gitu kan? Sehingga dia bisa merubah dirinya ya, sehingga dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan tetangga. Itu yang di perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ada posisi 5 posisi kontrol restitusi. Seperti tadi penghukum, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Apa sih maksud dari kelima ini? Penghukum, biasanya kita ketika melihat suatu kesalahan yang dilakukan anak langsung ulang. Tapi ini aturan sekolah kalau di depan barisan. Misal ada anak di kelas, kita lagi menjelaskan, dia ngobrol. Biasa kan kita sebut namanya kan, misalkan si A, kenapa ngobrol? Silakan berdiri di depan kelas. Saya pernah di waktu sekolah kayak gitu. Nah, ini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Sini aja kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap satu pacaran bendera. Saya pernah tidak bawa topi, berarti berdiri di barisan yang lebih panas. Pernah seperti itu. Itu ketika SMP. Nah, berarti posisi kontrol yang dilakukan oleh sekolah saya dulu ini penghukum. Kalau pemantau bagaimana? Nah, kalau sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ya, jadi kita lebih lebih santai daripada ini. Kita menanyakan kepada anak atas pelanggaran yang sudah dia lakukan. Lalu menanyakan juga konsekuensinya apa ketika dia sudah melanggar hal tersebut. Terus kalau sebagai teman bagaimana? Gimana sih kita kalau ke teman sendiri ya ngomong, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini masih ada toleransi. Nah, berarti posisi kontrol kita ini sebagai teman. Misalkan di kelas ada anak yang sudah mengerjakan PR, oh saya belum, ya nggak apa-apa nanti aja kerjainnya. Nah, berarti posisi saya ini sebagai teman, gitu ya. Nggak anak ya. Pembuat rasa bersalah ini kayaknya sama ibu-ibu nih yang sering kayak gini. Ih, enggak sih. Enggak. Waktu saya sekolah, kalimat-kalimat seperti ini sering munculnya di ibu-ibu bapak kejaran deh. Soalnya baper kayaknya ibu-ibu. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Enggak. Ini ekspresinya itu bisa ada ibu. Matanya keluar. Kaca-kaca gitu ya. Puas sama kamu. Berapa kali gitu ya? Dulu waktu SMP, saya banyak cerita di SMP. Oh iya, jangan-jangan. Sampai ada guru yang nangis ya menangani masalah anak ya. Ya mungkin posisi yang dia lakukan seperti ini ya, membuat rasa secara tidak sadar gitu ya. Secara tidak sadar yang pernah kita lakukan ternyata ada nih kategori yang pernah. Nah yang paling diharapkan dia sebagai manajer ya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita cek dulu, tanyakan kembali kepada kesalahan yang sudah dia lakukan apa. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Jadi di sini mengajak anak untuk mencari solusi terbaik dari hal atau kesalahan yang sudah diperbuatnya. Coba siapa yang pernah berada di posisi pemimpin? Wah, Idris. Saya pernah ada.
Ada ya? Wah, ada Pak. Pemantau. Oke, ini ya 5 penerapan posisi kontrol yang harus memang yang ya mungkin sering kita lakukan ya tanpa tidak sadar. Berarti kita harus menghindari penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah. Kita harus fokus ke menjadi ya. Mau tanya dulu boleh Pak? Boleh. Oke, baik terkait jadi manajer gitu ya. Kan selama ini apa sih namanya kan melihat anak-anak gitu ya. Berkali-kali ada yang memang tadi ya melanggar peraturan misalnya ya. Dipanggil gitu ceritanya, kamu teh kenapa sih pakai kaos kaki masih pendek gitu kan? Cuma kan sama atau kayak apa? Maksudnya ngasih solusi buru-buru kayak gitu kan? Harusnya kalau lihat dari sini berarti coaching kan, harus coaching kan ke anak tersebut. Jadi maksudnya gimana caranya biar kita nggak buru-buru ngasih solusi gitu? Dan kalau saya lihat ini posisi manajer ini perlu latihan ya, perlu latihan karena saya kadang capek juga. Si aku sakit kayak gitu. Masa kalian nama antek kayak gitu. Nah biar maksudnya biar tetap konsisten di posisi ini, bagaimana tipsnya Pak Idris? Saya masa nanya ke papatan. Papatan udah jadi manajer. Dengan S. Oke. Memang ya terkait ini saya pun ketika menghadapi permasalahan ini kadang kok larinya malah ke sini gitu kan, kadang kemana lagi, kebanyakan ke sini ya, jarang-jarang ke sini, apalagi ke sini. Kita mencoba sedikit lebih sabar lah ketika dalam menghadapi permasalahan. Mungkin ketika dia gitu lagi tadi ada 5 kebutuhan dasar yang belum dia terpenuhi seperti ini. Nah di sini berarti kan kita harus sabar mencari tahu kebutuhan apa sih yang menurut dia penuhi. Kita perlunya memang perlu coaching anak tersebut supaya dia sedikit demi sedikit mampu berubah perilakunya. Dulu saya pernah ternyata secara tidak disadari ya, dulu saya melakukan hal yang seperti ini ketika di pesantren. Pesantren kan saya digabung ya, saya waktu itu masih sangat muda ya. Ada salah satu siswa yang ABK, ternyata ABK setelah saya amatkan, oh nggak tahu itu ABK ini sekarang ya. Ketika membuat materi ini, dia kan gimana sih, dia usianya mungkin beda 30 tahun dengan saya. Beda 30 tahun. Waktu itu. Sudah sebenarnya beda 30 tahun. Bapak umur berapa? Waktu itu mungkin Gaulnya dengan orang dewasa berarti. Iya udah 45 45-an, iya. 45 tahun. 45 tahun. Karena dia ABK itu tadi. Oh dia lebih tua dari bapak. Lebih tua. Oh soalnya dari ABK. Berarti Dia kan lebih tua. anak ya. Anak berkebutuhan khusus bukan bapak. BPK harusnya. Kategorinya mungkin seperti itu. Dia lagi duduk di, kan kalau di pesantren itu kan ada sekarang pakai apa namanya, refleks ya. Dia lagi duduk, saya iseng nendang-nendang ke refleks. Oh ini refleks kok keras gitu kan. Tenang aku sampai dia padahal tidak pernah apa namanya, tidak pernah marah. Setiap apa senyum terus. Saat itu dia langsung berubah wujud ternyata. Jadi apa wujudnya? Dia yang tadinya dimulai jadi laki banget gitu. Saya posisi lagi tiduran langsung dihajar. Alhamdulillah saya belajar lagi di. Sampai teman-teman saya melihat saya dihajar ada besar-besar. Tapi saya tangis ya itu. Setelah itu saat itu dia marah benar-benar seperti orang yang lemah. Itu benar-benar. Itu lagi keluar kodamnya. Nah, cara ngomongnya tadinya kecil, cara ngomongnya gede, kayak bapak-bapak aja gitu. Bener dia marah kayaknya marah banget, bukan? Terus saya tinggalkan, teman-teman saya mau pada lari takut, gitu kan? Karena nggak nyangka. Nah, yang dilakukan oleh guru di sana bagaimana? Ternyata memposisikan diri sebagai manajer, gitu kan? Tidak langsung
Padahal saya waktu itu sangat akut banget, usia 15 tahun kan. 15 tahun ketika membuat kesalahan, keributan sampai dia nonjok kaca sampai pecah kan. Nah, dan posisi ini yang diambil. Ternyata memang lebih lebih mengena ya. Jadi kesalahan apa yang sudah saya lakukan? Terus solusinya nanti bagaimana? Tapi si anak yang ini yang saya tendang-tendang tadi, dia biasa lagi, kembali lagi ke wujud asalnya. Seolah-olah lupa gitu ya. Itu ya sedikit cerita ya terkait dengan posisi kontrol yang dilakukan. Nah kemudian ada keyakinan kelas. Kenapa udah kesepakatan kelas? Gitu kan? Kenapa enggak peraturan kelas? Yang kita buat saat ini kan kesepakatan kelas. Sampai bahasa-bahasa pun ya di program pendidikan tingkat ini diperhatikan dalam membuat kesepakatan kelas bahasanya sebagai keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa sih? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi dalam penyusunan kalimatnya itu menggunakan kalimat-kalimat positif. Misal kita membuat kesepakatan kelas, dilarang ngobrol saat belajar. Biasanya gitu kan kalimatnya. Nah, tetapi dibuat lebih positif lagi nih bahasanya supaya mudah dipahami oleh anak dan ketika membaca keyakinan kelas itu anak semakin tersadarkan. Jadi tidak ada kalau misalkan dilarang, ketika ada perasaan ya kalau saya melanggar saya akan kena hukuman atau sanksi, kan? Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini sering lah ya kita lakukan. Tapi bahasanya adalah keyakinan kelas. Apalagi kita sebagai sekolah penggerak, berarti kita harus menerapkan ini di setiap kelas ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, tadi segitiga restitusi ternyata ada tahapan proses-prosesnya. Yang pertama memvalidasi tindakan yang salah. Terus pertama menstabilkan identitas dulu. Setelah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Setelah itu baru menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Menstabilkan identitas, ini kalimat-kalimat yang biasa muncul ya dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Ketika ngobrol kan dengan anak atau melakukan kesalahan, kita tanyakan ya, kita jangan lupa menyampaikan kesalahan yang dia lakukan itu hal yang wajar, bukan? Selagi dia tidak berbuat lebih dari itu, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata kuncinya ya dalam menstabilkan identitas. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, sehingga anak yang tadinya mungkin merasa apa ya ketika usia 15 tahun itu ketika melakukan suatu kesalahan ada merasa dalam dirinya pun terpojok. Kita sambilkan, bukan? Lalu memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya alasan dia. Kenapa sih dia melakukan? Pasti ada alasannya kan? Kamu patut bangga ternyata melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus kamu melakukannya karena pertama sesuatu yang penting buat kamu. Ini salah satu contoh ya, dalam tindakan validasi tindakan yang salah. Lalu di akhir kita menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kita hanya kembali. Ya. Jika dia sudah tahu, berarti kan dia sudah melanggar keyakinan kelas, bukan? Lalu di sini kita mencarikan solusi kepada setiap anak yang memang melakukan kesalahan. Jam berapa sekarang? Jam 2 kurang 10. Jam 2 kurang 10. Sebenarnya masih ada satu diskusi. Oh, 5 menit lah ya. iya. 5 menit nanti ada salah satu orang menyampaikan hasil diskusinya. Saya bagikan ya kelompok ini saat Iya. kelompok
kelompok ini satu, kelompok ini dua. Dua. Ini Ini aja. Satu lagi ini bertiga. Ini berempat. Ini bertiga. Ini berdua. Nanti boleh sambil di ini apa yang di sini ya? Saya coba jam. Pengamat. Bapak ikut sana kan? Bapak ikut sana. Datang nggak apa-apa kan? Kita nggak ngajak bapak. Nggak sok bapak kan itu. Sama bapak itu aja. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tak pernah diperlukan di sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan sebagai terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Penghukum ya. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatunya kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Sudah minta maaf. Namun Pak Lukman tidak tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak beli sepatu saja sekali di sekolah. Sekarang copot sepatunya dan silakan belajar tanpa sepatu sekalian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Nah, dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan di belakangnya. Boleh saya tampilkan. Udah nih. Tiga. Tuh.
Jujur tuh. Maksud. Yang ini kelas berapa? Dua. Dua. Yang sana? Satu. Yang ini? Sudah selesai? Udah Pak Guru. Boleh sambil masak Bapak Ibu. Daripada dibuka, ditutup. Oke, untuk kasus yang pertama ya. Kasus satu ya. Kasus satu. Berapa? Kasus satu tadi siapa? Aku itu. Oh iya. Di kasus satu tadi kan dalam kasus di atas ya. Langkah restitusi yang dilakukan oleh Santi apa tadi? Bisa di SD ya? Tadi mau nanya. Apa namanya Santi? Boleh sampaikan yang menangani kasus satu tadi? Gak usah rebutan Pak, satu-satu aja. Apa? Ya boleh main-main. Cocok. Menurut pandangan kami ada 3, yaitu identitas, validasi yang salah, dan kedua itu ketiga itu kan individu. Kenapa digabung itu karena satu Identitas itu kita menyamakan frekuensi tubuh, maksudnya tidak langsung memojokkan anak-anak, karena tadi di situ disampaikan oleh Bu Santi bahwasannya di sini pokoknya ada banyak soalnya Banyak ya. Oke, jadi 3 langkah restitusi sudah dilakukan. Jadi yang pertama tadi itu adalah identitas terlebih dahulu, yang kedua adalah memvalidasi untuk menyampaikan oh ternyata benar ada kesalahan, tetapi tadi dengan sistemnya coaching anak yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga baru tadi pembimbing. Saya langsung ketiga nih, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Eni. Ada dua nih, silakan. nomor ini Tiga nih. dalam menanggapi berarti menurut siapa kami adalah sebagai teman karena ada kata ayolah
Dan satu lagi adalah pemberian bersalah itu di kata kalau kalian ada 12 tolong bantu ibu ya. Enggak yang ini. Nanti ibu kita beberapa kepala sekolah kalau kalian tidak berkerjakan tugas. Tolong ibu. Tolong. Itu ya, jadi ada 2 ya. Jadi ternyata posisi kontrol yang di nomor 3 ini. Kemudian sekarang lanjutin kasus yang kedua. Kasus 2. Siapakah yang kasus 2? Kasusnya siapa? Jubir kan Bunda. Jubir. Anu mana Pak semua? Pilih Pak untuk Pak Iris. Pilih ya. Nah, yang kedua nih. Baik. Jika posisi Pak Lukman sebagai manajer ya, jadi pertanyaan apa yang akan dilayangkan oleh Pak Lukman gitu ya. Pertama adalah kamu tahu tidak apa kesalahan kamu, kemudian bagaimana sih caranya supaya nanti kesalahan kamu tidak akan terulang lagi. Seperti itu ya. Udah. Kemudian yang ketiga. Kasus 3. Coba pengen tahu posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani itu posisi kontrol rasa bersalah karena dinilai dari jawaban Ibu Dani terhadap respon Fajar yang menjawab tidak tahu Ibu. Nah, Ibu Dani pun jawab gimana kamu Fajar, kamu nggak nasihat sama Ibu ya. Sudah capek-capek ngajarin kamu. Jadi Ibu Dani Suaminya Pak Dani. jadi Ibu Dani ya. 4. Yang keempat. Wame. Nah, Wame. coba yang pertama nih posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah Ibu Siti? Posisi manajer, alasannya yang pertama bertanya terkait keyakinan kelasnya itu apa. Lalu yang kedua ada bertanya apa yang bisa diperbaiki oleh pelaku dan apa yang diinginkan oleh korban. Dan yang ketiga memberikan arahan atau solusi alternatif ketika ada kebingungan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi itu ya Bapak dan Ibu materi terkait dengan restitusi ya. Coba foto yang tadi coba. Coba Pak, saya pertama Pak. Coba. Slide pertama coba. Ini yang terakhir ya. Biar cepat selesai. Jadi itu ya. Pada dasarnya kita memang harus ketika dalam menghadapi suatu hal atau permasalahan kelas ya, kita harus memahami lima kebutuhan dasar manusia, bukan ya. Sehingga ketika kita melakukan tindakan atau mengambil tindakan melakukan dengan cara segitiga restitusi tadi ya. Pertama, menstabilkan identitas dulu, lalu setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu baru menanyakan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik ya, dalam program disiplin positif berarti hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Ini memang perlu kita latih ya kepribadian kita. Ya kita sebagai seorang guru memang harus profesional gitu kan ya. Di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Saat ini kita posisi kontrol yang sudah kita lakukan ada di mana nih? Apakah di penghukum gitu kan? Apakah di pembuat merasa bersalah? Apakah di sebagai teman? Atau sebagai apa lagi tadi deh? Manajer gitu ya. Nah yang bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ya? Manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sampai di sini penyampaian materi terkait dengan disiplin positif. Insya Allah nanti di kesempatan
ada yang ingin disampaikan? Musa tadi mau nanya. Saya juga mau menanya. Saya dulu ya Pak. Boleh. Banyak yang nanya. Coba, saya tuh jadi berefleksi aja sih Pak. Maksudnya Pak, belum langsung ya, Pak? ternyata kalau yang belum terpenuhi itu yang Dua. makanya misalnya ya tadi yang harusnya mengambil posisi sebagai manajer malah tadi sebagai pembuat rasa bersalah gitu. Karena misalnya ada yang belum terpenuhi. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Pak Idris. Oh, di sini. Oke ya. Terkait tindakan memang yang kita ambil ya ketika kita melakukan suatu posisi kontrol ya, ketika kita mengambil suatu tindakan kayak tadi membuat merasa salah. Ketika kita kan tadi di pembuat merasa bersalah itu kan perlunya dari guru ya, guru menyampaikan sesuatu hal sehingga anak itu merasa si ibu sampai seperti ini. Jadi si anak kan jadi semakin merasa dirinya ini salah gitu kan, telah melakukan perbuatan yang memang melanggar keyakinan kelas. Lalu siapa yang mau bertanggung jawab? Itu kan? Nah, pada dasarnya karena kita ya berada di lingkungan dengan mereka ya, berarti kan pada saat itu kita bertanggung jawab atas diri mereka. Nah, apakah salah kita melakukan hal itu? Tidak ya. Yang namanya kita manusia, pastilah kita ada kesalahan-kesalahan. Nah, kenapa kita berada di posisi merasa bersalah gitu kan? Posisinya seperti itu tadi, berarti ada kebutuhan dasar juga yang kita belum penuhi, khususnya di si gurunya juga. Nah, makanya dengan berlatih gitu kan ya. Saya juga sekarang mencoba sedikit-sedikit agar lebih bijak ketika kita karena jadi kan ya dalam arti saya membuat gitu kan, saya ngomong gitu kan. Nah makanya ini memang perlu latihan kebiasaan. Makanya materi ini perlu disampaikan itu supaya kita bisa merefleksikan diri posisi kita saat ini berada di mana. Sudah bisa belum nyampe ke manajer kan? Ya. Siapa ini? Satu mohon. Kalau nggak diambil, saya nih ngambilnya. Ayo boleh. Pak Idris begini, tadi kan memang guru itu ada di beberapa posisi ya, yang paling diharapkan adalah manajer. Tetapi apakah sah-sah saja ketika misalnya seorang guru bertindak sebagai penghukum pada posisi memang harus menghukum? Karena kadang-kadang ketika misalnya di level manajer, ketika kita bertanya sama murid gitu ya, kamu tahu kesalahan kamu, mereka belum pada posisi tahu gitu kesalahannya dan memang harus diberitahu dari istilahnya memang harus ada kamu salah begini, kemudian kamu harus dihukum, ada reward, ada punishment dan lain-lain. Apakah sah-sah saja gitu ya, ada tahapannya gitu dan kemudian nanti akhirnya sampai ke manajer gitu. Terkait dengan hal ini, memang kita yang ketika menangani anak ya sah-sah saja kita lakukan. Cuma nanti akan ada efek biasanya. Apakah efek itu kita harapkan nanti ketika kita memberikan punishment atau hukuman atau reward ya, nanti si anak akan seolah-olah kita melatih anak ini. Kalau misalkan hukuman berarti kan berarti anak untuk takut gitu kan, untuk menghindari ancaman gitu kan. Ketika kita memberikan reward berarti kan malah melatih si anak untuk mengejar sesuatu. Ketika tidak ada reward seperti itu dia tidak melakukannya. Nah terus ketika kita melakukan sebagai posisi sebagai manajer, berarti kan itu tahapannya panjang ya. Kadang ketika bertanya dengan anak kesalahan apa yang sudah dilakukan dia tidak tahu itu kan. Nah, sehingga tadi ada tahapan-tahapan ya. Pertama kita menstabilkan identitas anak dulu, gitu kan. Lalu kita memvalidasi tindakan yang sudah dilakukan bahwa itu salah. Kita harus meyakinkan bahwa anak itu melakukan tindakan itu salah. Nah, lalu bagaimana caranya supaya dia tidak melakukan itu? Memang pada prakteknya kadang sudah dikasih tahu nanti itu lagi, ini gitu lagi. Pada dasarnya dalam pendidikan itu adalah proses ya.
proses bukan hasil akhir seketika. Pernah saya berdiskusi dengan salah seorang, dia mengajar di salah satu sekolah. Ketika saya berikan minta pendapat ya terkait dengan hukuman. Oh, di guru yang lain itu ketika anak datang ke lamar itu dia harus bayar uang, harus ada bayar uang khas, denda, semacam dendanya itu. Walaupun baik ya buat nanti kerapian kelas atau apa, tetapi ketika sudah dibiasakan seperti itu, ketika dia melakukan sesuatu hal itu atas dasar takut ya, tadi motivasinya bukan motivasi ini. Atau yang punya uang dia akan ngandelin cuma segini doang gitu kan. Nah, seperti itu. Itu masih Ya. berlaku di perpustakaan. Nah, Terlambat bayar denda. Dulu di SD juga ada. pada akhirnya kan kita bukan mengejar itu ya. Memang posisi kontrol sebagai manajer itu perlu tahapan kesabaran. Yang diharapkan itu prosesnya. Siapa tahu selama 3 tahun di Kreativa anak itu tidak kekeh, misalkan dia tetap melanggar terus walaupun kita posisikan dia sebagai manajer. Siapa tahu dalam suatu saat ya ada perubahan dalam dirinya. Karena kan kita yang namanya mendidik anak itu bukan untuk besok, kan? Tapi untuk beberapa tahun akan datang. Kan? Kita tidak tahu pada akhirnya mereka akan jadi seperti apa. Itulah pembelajaran yang mungkin yang memang diterapkan untuk setiap anak. Jadi kita mencoba sabar ya, walaupun pada akhirnya gitu lagi. Kita coba Itu yang lagi saya gitu lagi. kritik di Tidak leadership ada- itu dulu saya pernah ngeritik seolah-olah gitu. tidak ada Seolah-olah kita kritik, pengen tetapi menyelesaikan dengan semua kita pendidikan tulus, leadership itu dengan di sekolah sabar, kita. Tapi masih ada waktu Allah akan kuliah. membukakan hati kepada saya sehingga dia bisa berubah. SMA. Intinya sabar. SD sudah harus bisa membuat dulu. Seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya, Bapak Patan, Bu Reni boleh? WR-nya apa Bu Reni sih? Bu Reni boleh? Bu Heni, Bu Reni. Oh iya. Ayo Mas. Saya Pak, saya setuju ya tadi ya bahwa memang tergantung konteks sih kadang-kadang ya. Bahkan di coaching itu juga tidak semua orang tuh cocok dengan coaching. Kadang-kadang ada yang harus memang di directing gitu, dia harus disuruh gitu mau nggak mau. Ada yang dengan coaching dia jadi tergugah. Tapi ada juga kan siswa juga macam-macam. Jadi memang menurut saya juga harus sesuai konteksnya ya. Kemudian yang kedua nih saya tertarik dengan keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas menurut saya bisa diimplementasikan, cuma memang di bahasa leader ilminya kalau saya tadi diskusi dengan Pak Rizky itu yang cocok, yang paling mendekati dengan keyakinan kelas itu adalah misi kelas. Saya waktu di SD ya mohon maaf waktu itu juga masih muda juga Pak. Waktu di SD ngajar itu ketika ada misi kelas saya pagi-pagi itu menyiapkan anak siap itu misalnya nih bangku masih mencang-mencong, saya lihat misi kelasnya ingin menjadi kelas yang rapi, saya sentil aja. Ini kalau bangkunya kayak gini sudah sesuai dengan misi kelas kalian belum gitu kan. Terus kalau ada anak yang ribut gitu, ini kalau kondisi ribut begini sesuai dengan misi kelas enggak, nah tinggal bagaimana, nah itu keuntungannya misi kelas. Tapi memang ya namanya taraf anak-anak ya, membuat misi kelas kadang-kadang kan nggak nyambung pokoknya apa yang baik jadi misi kelas. Kadang-kadang begitu. Jadi kalau menurut saya keyakinan kelas ini bisa kita terapkan Pak Idris. Pernyataan. Ya, pernyataan. Bu Reni, silakan 1 menit. Terus tadi mirip ya kayak Pak Patan, kalau tadi kan Pak Patan lebih ke misi kelas. Nah kalau saya kan pertama untuk keyakinan kelas, apakah itu bisa kita ganti kesepakatan kelas di keyakinan kelas ini ke Bapak Ibu dan di manajemennya. Jadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita ubah jadi bahasa positif menjadi keyakinan kelas. Mumpung belum di-print gitu ya. Mumpung. Yang kedua itu tentang kebutuhan yang tadi yang daripada kebutuhan. Ya yang kami tanya, yang saya tanyakan
Pemuas kebutuhan. Pemuas kebutuhan. Silakan Pak Idris. Saya khawatir. Memang kan dalam satu ada yang namanya keyakinan sekolah, itu kan peraturan, ya bahasanya peraturan. Karena kita sudah sekolah penggerak, berarti bahasanya tidak lagi peraturan, gitu kan. Anjurannya menjadi sebuah keyakinan sekolah atau misi sekolah. Yang nanti dijabarkan saja. Dan ada juga yang apa kamu tadi misi kelas atau keyakinan kelas. Nah itu jenisnya kan oh kita rubah ya. Nah baiknya sih ya, karena kita memang sekolah penggerak ya, kita sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa kan? Dan kita ini sebagai sekolah penggerak, sekolah ini juga bukan pengennya kita sebagai sekolah penggerak pakai keyakinan kelas. Kalau dari ini pakainya apa namanya? Kesepakatan misi kelas. Misi kelas. Nah, itu tinggal nanti kita sepakati saja. Iya Misi betul. ini aja. Misi yang diyakini. Misi yang diyakini. Ketok palu nih. Misi yang diyakini. Jadi bagaimana maunya? Nah tuh, maunya gimana? Ikut. Keyakinan kelas atau misi kelas? Karena kita ada manajemen kelas, nanti dipertanyakan mana misi kelas. Nah, Itu. minimal ada kata misi. Nah, kemudian nanti ada Bu Titik datang, Bu Rahayu datang, mana keyakinan kelas, misi yang diyakini kelas. Jadi kita buatnya misi kelas ya. Kelas aja, Pak. Misi kelas ya. Jadi dalam namanya jadi misi kelas. Baik ya, ini ya terkait dengan disiplin positif, terkait dengan restitusi memang kita perlu kesabaran. Guru Ya, juga. Yang kedua, Yang kedua apa? bagaimana melengkapi? Kenapa? Kan tadi ada kebutuhan anak itu. Nah, kan tidak semua bisa kita kuasakan dan penuhi di sini. Nah, jadi gimana? Atuh. Sok, Pak. Harus kerjasama dengan keluarga berenangnya. Berarti kan kita mengambil benang merah dari misalkan si anak pengen ini. Kita sebagai wali kelas atau yang lebih dewasa kita harus bisa mengenali ya, sehingga membuatnya lebih sederhana. Misalkan si A pengen begini, si B pengen begini, kan? Nah, kita kasih pengertian lah supaya tidak terlalu banyak di sekolah sampai 1 sampai dengan 10 gitu kan. Pada dasarnya tidak perlu banyak-banyak. Gitu kan? 1, 2 atau 3 atau 4, tetapi semua meyakini dan bisa menjalankannya. Jadi dibuat sederhana saja. Walaupun memang ada ya kita beda-beda ya, karena keinginan anak. Kalau kita membuat misi kelas bareng dengan anak-anak, itu kan nanti akan berbagai banyak muncul ya. Kalau yang sudah dilakukan saat kemarin paparnya dari sekian ratus peserta kan dalam satu kelas, tapi ada puluhan ya, ada sekian puluh ya harapan atau keyakinan yang ingin dilakukan. Itu kita menyederhanakan lagi. Dari si A dengan si B ada perbedaan, ada kesamaannya enggak? Kita jadikan sama saja. Tapi di sini kita harus buat juga sebagai bahan yang perlu diajukan kepada anak-anak. Jadi kita tidak ketika mengajak membuat misi kelas kita tidak ada bahan ya, kita juga ada bahan. Ya. Kita menawarkan kepada anak bagaimana yang bisa disepakati atau tidak. Itu untuk lebih mempersingkat waktu kita dalam penyusunan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih atas segala kekurangannya, segala sesuatu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya ada gambaran yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah. Udah, cukup. Masih ada berapa sesi? 1 sesi pembelajaran diferensiasi. Iya, tapi masih ada 1 sesi. Oh, bulan depan.
Ini matiin dulu ya. Kalau